Nama saya Cecep Arif Rahman, 48 tahun, dan saya adalah seorang guru bela diri pencaksilat dari Indonesia. Saya pernah main di beberapa film Hollywood seperti Star Wars 7 dan John Wick 3 karena kemampuan pencaksilat saya. Saya bangga dapat menunjukkan bela diri asli dari negara saya ini kepada dunia lewat film-film tersebut. Dan saya berharap kalian dapat mencintai bela diri tradisional ini seperti saya. Halo Kang. Halo. Perkenalkan, saya Davi dari Asian Boss. Salam kenal. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Tentu, dan selamat datang di tempat kami. Ya, Kang Cecep kan pernah main di banyak film Hollywood besar ya, seperti Star Wars dan John Wick 3, dan itu kan keren banget buat Indonesia, sangat membanggakan sekali waktu itu. Dan itu gimana sih prosesnya? Mungkin bisa diceritakan ke kita, dan peran apa saja yang dimainkan? Pada tahun 2015-an saya kira ya, yang Star Wars mulai ada Pak Gareth ditawari sama J.J. Abrams waktu itu. Katanya J.J. Abrams pinjam karakter yang di The Raid untuk ditampilkan dalam Star Wars. Jadi ada Iko, ada Kang Yayan, ada saya. Tapi sebenarnya itu 6 orang. Nah, itu yang 6 orang Pak Gareth tawarin, gimana katanya mau ikut main di Star Wars. Kita bilang jangankan orang lain untuk bisa ikut itu harus castingnya beberapa kali dan belum tentu diterima. Kita ditawarin, mengapa harus bilang tidak gitu kan. Langsung kita bilang, oh iya tuh boleh. Gak sampai semenit kan sebenarnya kita ada di Star Wars itu. Tapi prosesnya sebenarnya 3 minggu. Dan memang ada beberapa scene fighting yang dihilangkan sepertinya. Karena mereka mengingat durasi dan warna dari ceritanya yang mungkin tidak belum cocok ditampilkan di situ. Nah, akhirnya tapi itu juga sudah merupakan kebanggaan bagi kita karena ternyata silat sudah ada penghargaan sampai ke sana. Tidak hanya itu, Iko dan Kang Yayan sudah berbagai film ditawari setelah Star Wars, ada Skyline, ada seperti Wu Assassin, ada juga yang Triple Threat kalau Iko. Ada berbagai film yang memang ingin mengangkat silat di dalamnya. Dan selanjutnya yang kesempatan saya pun ada di John Wick. Jadi pencaksilat sendiri tuh apa sih menurut Kang Cecep, dan bedanya dengan bela diri lain tuh apa? Nah, pencaksilat ya bela diri yang berada di Nusantara yang secara perkembangannya tidak hanya satu unsur yang ada di dalamnya, tapi 4 unsur. Jadi selain olahraga dan bela diri juga ada unsur seni budaya dan ada spiritual. Nah, itu 4 unsur ini yang terkandung di dalam aliran-aliran yang ada di Nusantara yang akhirnya kita kenal sekarang itu menjadi pencaksilat. Sebenarnya memang kan kalau gerak favorit mungkin sulit kita cari, tapi gaya favorit ada kan karena tubuh saya kecil. Saya lebih senang ke seperti bentuk cikalong. Karena lebih mengandalkan kecepatan dan lincah. Tidak statis di sini misalnya, tidak, tapi seperti misalnya begini. Terus bergerak. Karena kan saya kecil harus mobilenya harus ya. Tapi kalau yang seperti Akang tinggi besar mengandalkan kekuatan pun aman, lintasan yang pas juga aman. Kalau misalnya pakai senjata ada juga nggak di silat? Tentu. Banyak senjata yang contohnya misalnya banyak orang Betawi lebih senang golok, mencari senjata pun yang tersembunyi. Dan yang paling tersembunyi contohnya misalnya karambit. Karambit kan kita bisa sembunyikan hanya dalam telapak tangan begini juga tidak kelihatan. Beda dengan membawa senjata lain, pasti ada bentuk yang lebih besar dan harus kelihatan. Kalau tidak diselipkan di balik ke baju misalnya, ya, kalau karambit kan aman, bisa disembunyikan hanya di sini gitu, kecil saja. Nah, Kang Cecep sendiri di dunia silat nih udah berapa lama sih? Boleh diceritain nggak sejarah? Saya mulai belajar silat dari sejak umur antara 7 dan 8 tahun lah. Waktu itu kelas 2 SD awal. Kalau orang-orang di kampung dari dulu sudah mempunyai fanatik dan ketertarikan dengan silat lebih dari bela diri lain. Saya masih belajarnya juga masih hanya di kampung sebelah, belum dibawa ke Ibu Eni dan dikenalkan ke guru-guru lain di luar Garut. Itu sama guru saya sudah disuruh untuk mengajar. Karena apa?
pengembangan silat ke masyarakat itu, ke generasi terusnya harus dilalui melalui itu. Saya dulu disuruh guru mengajar itu bukan hanya di kampung saya sendiri, disuruh kemana-mana. Apalagi sekarang setelah dipercaya untuk mengajar keluar, alhamdulillah kita sudah punya cabang di berbagai negara di luar negeri. Boleh nggak nih Kang Cacap, kalau misalnya aku di sini juga pengen belajar gerakan-gerakan silat? Karena memang seperti saya sampaikan, belajar silat itu tidak terbatas umur dan siapa. Sebelum kita mulai koreografi itu biasanya pemanasannya apa aja sih? Jadi biasanya kan kita akan mulai dengan bagaimana kita bisa mengkontrol pukulan kita. Jadi itu kita bilang safety-nya. Bagaimana kita akan saling menjaga supaya tidak ada cedera antara yang penyerang dan diserang. Jadi mukulnya harus begini. Nah, ujungnya harus kelihatan, bukan awalan. Tadi awalan kan, awalan harus kelihatan dan ini terbalik. Di sini bebas dari mana saja keluarnya, tapi ujungnya harus sampai sini. Sampai sini. Oke. Oh, balik. Nah, nah, kelihatan lebih bertenaga. Coba saya kalau lihat di kamera, kalau saya begini, gak kelihatan seperti bertenaga kan? Iya. Terus saya begini, kasih aja reaksi. Saya mukulnya begini, reaksinya lebih keras juga. Kan seperti kena. Harus kena. Supaya apa? Supaya natural. Kalau tidak kena, kalau di sini anginnya masih terasa. Iya. Terus tadi kan Abah suka main banyak film Hollywood tuh kan. Gimana perasaannya waktu lihat? Bangga banget. Ya punya ayah aktor ya gak bangga gimana. Keren banget. Keren. Jadi ya jadi motivasi saya buat ingin menjadi lebih seperti Abah. Apa yang bikin pengen belajar silat awalnya? Sebenarnya pengen belajar silat tuh karena ya dulu kan emang aku kecil. Kecil badannya, jadi sering kena salah satu orang yang selalu kena bully. Oh gitu, jadi karena sering dibully itu pengen belajar bela diri? Belajar bela diri, jadi ya mumpung ayah saya guru bela diri ya kenapa tidak. Oh, jadi udah berapa lama sekarang belajar silatnya? Mungkin mau 10 tahun. Ya mungkin bukan sekarang juga sih, dari dulu juga emang udah suka sama silat karena ya lihat murid-murid Abah belajar silat keren, pas demonstrasi kayak fightingnya, wah bikin pengen banget gitu. Ya. Pernah main film juga? Pernah. Ya tantangannya sih acting. Soalnya basic saya waktu itu belum tahu acting tuh kayak gimana. Jadi ya segimana maunya aku berekspresi aja. Ya lihat-lihat film. Gimana cara ekspresi marah atau sedih. Gimana caranya kayak gini, lihat di kaca. Nyoba lihat ke diri sendiri kayak gimana mukanya. Lalu kenapa sih penting buat kita untuk melestarikan silat itu sendiri? Karena kan sebenarnya ada yang kalau sepuh-sepuh kita, tetua kita sering bilang bahwa dalam mempelajari silat itu jangan ditargetkan untuk berkelahi. Memang itu salah satu manfaatnya. Tapi manfaat secara umum itu tentang bagaimana mensinkronkan badan kita dengan alam, dengan lingkungan. Bisa survive. Tidak tentang apa yang menyerang kita, tapi bagaimana kita bisa mengatasi suatu masalah. Kan sebenarnya dalam perkelahian itu kita dihadapkan dengan berbagai masalah secara fisik, tapi juga secara mental ada. Bagaimana kita harus menentukan suatu arah. Kalau misalnya ada serangan lawan, kita harus punya dua kemungkinan. Kalau berhasil kita tangkis bagaimana, kalau kita gagal menangkis bagaimana. Akhirnya kalaupun kita gagal, kita tidak shock karena kita sudah pertimbangkan, oh ya kalau gagal, ya kita sudah gini aja, kalau gagal akan begini, akan begitu. Nah itu yang makanya
cara beradaptasi seperti ini yang perlu kita tekankan dalam sewaktu kita belajar pencaksilat. Dalam silat tidak ada pelajaran mencelakai orang, tapi membela diri kan. Dan yang kita bisa aplikasikan dalam hidup juga. Kita tidak harus mencari masalah, tapi kalau ada masalah kita coba selesaikan sesuai keperluan saja. Tidak terlalu dipaksakan dengan ada target lain. Kalau kita ngomongin film lagi nih, ke depannya apakah Kang Cecep akan terus main film inginnya atau gimana? Karena kan sebenarnya film action atau film yang berhubungan dengan bela diri itu memang ada pasang surut, tapi selalu konstan, selalu ada. Penggemarnya juga semakin kesini kadang malah semakin meningkat, karena dengan koreografi yang ditampilkan dibuat sekarang, bukannya orang bela diri yang suka, di luar bela diri pun senang untuk lihat. Nah, jadi kita pun tetap mempersiapkan bahwa secara fisik dan mental, bukan hanya ke saya tapi ke tim juga dan ke anak-anak, bahwa kedepannya mungkin malah aktivitas kita di film akan lumayan lebih dibutuhkan. Jadi ini kalau misalnya silat itu mulai menghilang di budaya kita. Itu juga yang jadi pertimbangan kita, kenapa kita mencoba mengkondisikan pencaksilat dengan berbagai kurikulum yang kita coba update tiap waktu. Sekarang zamannya milenial, dengan zamannya banyak gadget dan apapun selalu lewat media sosial. Kita pun harus sinkronkan dengan seperti itu. Jadi sering slogan-slogan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita ke muridnya, ke siswanya, bahwa ikuti zamanmu, jangan lupakan budayamu. Jadi ya budaya tetap harus kita bawa, tapi zamannya ya harus sesuaikan. Biar ilmunya terus berkembang dan tidak hilang. Disampaikan, ya. Karena kalau kita bertahan dalam sistem yang lama ya hilang, terkubur dengan gurunya.